healing untuk menyembuhkan batin. Iya. Dengan cara pergi bertamasya, pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka bisa menenangkan. Padahal batin itu istilahnya hati ini itu ketenangannya sebenarnya ketika mendekat kepada. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama kami di podcast Bincang Ruang Tengah. Dan hari ini saya lagi-lagi kedatangan seorang tamu yang tamu ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Rahmat Nur LC. Saya perkenalkan sedikit. Dulu di video-video sebelumnya juga sudah diperkenalkan. Beliau ini merupakan junior saya, tapi ya dari segi keilmuan ya jauh di atas saya. Beliau adalah seorang ustadz di salah satu pesantren dan lulusan salah satu fakultas syariah di universitas terbaik dalam bidang Islam di dunia, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau soal Islam di Sulawesi Selatan. Khususnya kita ingin memperbincangkan soal sejarah Islamisasi, tokoh-tokoh Islam di Sulawesi Selatan itu siapa saja, situs-situs sejarah Islam di Sulawesi Selatan itu di mana, dan apa kira-kira yang bisa kita refleksikan dari sejarah itu, apa yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan hari ini. Karena tema ini menjadi penting karena sekarang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan, banyak kawan-kawan muda kita yang sudah tidak lagi melek dengan sejarah Islam khususnya di Sulawesi Selatan. Langsung saja saya mau tanya tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu karena kita berbincang soal sejarah dan ini rentang sekali dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada kritik, ada kesalahan, penyebutan tempat, tahun dan tokoh ataupun narasi sejarah itu sendiri, silahkan ditulis di kolom komentar kritiknya. Insya Allah kami akan respon, kami akan menerima dengan terbuka. Oke, langsung saja. Bagaimana sebenarnya sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan, Rahmat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kakanda Brother Hasram yang telah memberikan kembali kesempatan kepada saya untuk membagi apa yang saya tahu. Dan ini sebenarnya tujuannya adalah serta-merta untuk menyampaikan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, tentang Islam itu bagaimana yang sebenarnya. Apalagi di Sulawesi kita ini, kita tahu bahwasanya kita ini kaya akan sejarah keislaman yang di zaman modern ini tidak banyak diketahui oleh anak-anak muda, sehingga anak-anak muda seakan-akan tidak peduli dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu, yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran untuk bisa bagaimana kita berjalan atau bagaimana kita menentukan arah di masa depan. Tentang Islamisasi di Sulawesi Selatan. Jadi sebelumnya kita harus membahas tentang agama apa yang dianut dulu sebelum masuk Islam di Sulawesi Selatan secara umum. Di Sulawesi Selatan ini kita tahu bahwasanya Sulawesi Selatan ini terdiri dari berbagai macam kerajaan, banyak kerajaan-kerajaan. Yang kita kenal sendiri, kerajaan Goa, kerajaan Luwu, kerajaan Bone,
kerajaan-kerajaan Bugis lah. One, Sompeng, Wajo, Tanete atau Kerajaan Baru. Kalau di Makassar itu ada kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Bajeng, Kerajaan Binamu di Jeneponto. Kemudian di Bulukumba sendiri ada juga kerajaan di daerah Tiro itu yang dipimpin oleh Karen Tiro, saya lupa nama kerajaannya. Dan banyak sekali kerajaan yang rata-rata itu menganut agama-agama nenek moyang seperti dinamisme dan animisme. Ini yang mau saya garis bawahi dulu bahwasanya di daerah pesisir selatan itu ada namanya daerah dataran tinggi bagian selatan itu ada namanya kepercayaan Patuntung. Patuntung. Pernah dengar tuh? Ya betul. Di Bulukumba kamu? Bulukumba, Goa dataran tinggi, pokoknya daerah-daerah situ. Tapi yang menurut saya sangat istimewa bahwasanya ketika itu Nusantara didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Tetapi yang menjadi garis bawah di pikiran saya adalah kenapa kerajaan Hindu Buddha ini tidak masuk ke Sulawesi? Buktinya di Sulawesi tidak ada sama sekali candi atau peninggalan Hindu Buddha seperti prasasti yang kita pelajari di sekolah-sekolah dulu. Oke. Ini menunjukkan bahwasanya orang Sulawesi entah apapun itu sukunya memiliki prinsip yang tinggi sekali tentang kepercayaannya, agamanya. Karena kita tahu seperti yang kita pelajari agama Hindu Buddha itu masuk melalui jalur peperangan sebenarnya. Agresi yang dilancarkan oleh kerajaan-kerajaan dari India menyebar agama Islami seperti itu, dan timbullah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti kerajaan Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera, Majapahit dan memang pada masa itu Hindu memang berkuasa. Betul. Di seluruh Nusantara. Tapi uniknya di Sulawesi agama Hindu Buddha itu tidak masuk dan tidak diterima. Entahkah ini mungkin cara pembawaannya yang tidak cocok dengan orang Sulawesi atau memang agamanya yang tidak cocok. Akhirnya kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Sulawesi nenek moyang kita itu animisme dan dinamisme. Animisme sendiri itu adalah kepercayaan yang menganggap suci roh nenek moyang. Mereka menyembah atau meminta pertolongan kepada roh nenek moyang mereka yang diyakini masih ada di sekitar mereka dan membantu kehidupan mereka. Dinamisme sendiri adalah agama yang mempercayai suatu benda atau suatu entitas itu memiliki kekuatan untuk merubah situasi ataupun memberikan keberuntungan ataupun memberikan kekuatan, mudaratan atau kekuatan. Itu yang dianggap oleh nenek moyang kita sebelum datangnya Islam. Singkat cerita bahwasanya Sombawa dulu. Kita bicara masalah kerajaan Goa karena kerajaan Goa adalah penggerak dakwah Islam pertama untuk menyebarkan dakwah ini ke seantero Jazirah Sulawesi. Sombawa dulu itu adalah kita kenal dengan bandar internasional. Iya. Bandar internasional maksudnya pusat perdagangan internasional. Orang-orang dari luar Sulawesi, entahkah itu di Nusantara atau dari luar Nusantara seperti dari Arab ataupun Eropa, datang untuk berdagang di Sombawa. Karena memang Sombawa itu posisinya itu strategis sekali karena berada di tengah-tengah Nusantara, di mana orang-orang Eropa itu kalau mau ke Jawa atau ke pulau-pulau di Pasifik itu harus melewati jalur Selat Makassar itu. Akhirnya di situ mereka berdagang dulu sebelum lanjut ke tempat-tempat lain. Akhirnya disitulah pedagang-pedagang Muslim pertama kali pedagang Melayu Muslim yang berasal dari Sumatera pertama kali mengenalkan Islam kepada penduduk. Tapi sekali lagi orang-orang Makassar atau orang-orang Sulawesi pada umumnya sangat memegang teguh keyakinannya. Mereka tidak gampang untuk diajak untuk memeluk agama lain kalau mereka tidak yakin dengan agama. Dulu di situ di Sombawa pedagang Melayu Muslim ini sebenarnya memiliki saingan dalam memperkenalkan agamanya, yaitu misionaris Kristen.
yang berasal dari Eropa, pedagang-pedagang Eropa. Jadi mereka ini berebut pengaruh untuk menyebarkan agamanya masing-masing. Karena waktu itu Raja Goa belum menganut agama yang mereka anut. Dan memang ada ketertarikan Raja Goa untuk menganut salah satu agama karena Raja Goa menerima mereka dengan sangat baik. Memberikan mereka kesempatan untuk membangun rumah ibadahnya bahkan di situ. Jadi menurut dalam bukunya Prof. Ahmad Sewang itu diceritakan bahwa para pedagang Melayu itu diberikan tanah oleh Raja Goa. Saya lupa nama rajanya siapa. Di salah satu daerah bernama Mangalekana. Dan di daerah itu para pendatang-pendatang dari Patani, dari Trengganu, dari Champa itu mendapatkan hak istimewa untuk mengamalkan agamanya. Jadi memang sangat terbuka kebijakan Raja Goa terhadap pendatang-pendatang Muslim dulu. Saya lanjut. Tapi menurut pedagang Muslim ini, mereka tidak bisa menyaingi penyebaran agama Kristen jika tidak ada ulama atau ahli agama yang bisa meyakinkan raja. Akhirnya mereka mengirim surat kepada kerajaan Aceh itu waktu yang lebih dahulu 100 tahun lebih dahulu masuk Islam daripada kerajaan di Sulawesi. Kita tahu Samudra Pasai bagaimana kerajaan Aceh ketika itu. Akhirnya kerajaan Aceh karena mendapat surat ini, beliau Raja Aceh itu waktu mengirim utusan dakwah untuk mengajak raja-raja Sulawesi masuk Islam. Diutuskan ini 3 orang datuk yang terkenal sekali nih. Kita semua jangan bilang orang Sulawesi kalau tidak kenal Datuk Talua. 3 orang datuk. 3 orang datuk ini pertama namanya Abdul Makmur Khatib Tunggal. Kita kenal beliau dengan nama Datuk di Bandang. Nah, dimakamkan di sini di daerah Bandang. Nama aslinya Khatib Tunggal Abdul Makmur. Kemudian yang paling tua itu namanya Khatib Sulung Datuk Sulaiman. Beliau dikenal dengan Datuk Patimang, dimakamkan di Lubu. Dan yang ketiga Datuk Maulana Abdul Jawad Khatib Bungsu, dikenal dengan Datuk Retiro, dimakamkan di daerah Tiro Umbang. Ketika ada masjidnya besar sekarang. Betul. Itu siapa tahu kita bertanya apa itu Islamic Center Datuk Tiro? Siapa Datuk Tiro? Biasa kita singgah tapi kita tidak tahu siapa Datuk Tiro. Nah, ketika orang datuk ini sebenarnya memiliki keistimewaan masing-masing. 3 orang datuk ini memiliki spesialisasi di bidang agama yang berbeda-beda. Misalnya, saya potong dulu sebelum bicara tokoh. Jadi itu terjadi di awal abad ke-17. Betul ya. Jadi 1605 ya? 1605 sekitar itu. 1605. Kenapa kita sebut 1605? Sebenarnya ini faktanya dicatat di buku-buku sejarah dan di Lontara juga. Dan bahkan kemarin ketika saya sholat zuhur di Masjid Hilal Katangka, di situ jelas-jelas tertulis tahun 1605 di pintu masuk masjid, menandakan bahwa tahun berdirinya masjid itu adalah. Jadi di masjid itu diadakan juga sholat Jumat pertama. Dan itu menjadi bentuk Islamisasi kerajaan Goa. Dan sejak saat itu melalui kerajaan Goa, Islamisasi itu digencarkan ke seluruh lapisan masyarakat, begitu ya? Ya, betul. Jadi pertama begini kronologinya. Ya. Pertama kali di 3 datuk ini tiba sebenarnya di Pantai Talo. Pantai Talo. Beliau 3 orang tiba di situ dan melaksanakan. Di Pantai Talo ini sekarang di mana itu? Di daerah Kecamatan Talo. Apa? Maksudnya itu yang Pautere ke sana. Iya. Yang daerah masuk ke dekat-dekat Wasari lah sekarang. Dekat Wasari di situ. Iya. Beliau bertiga sholat di situ. Sebelum kita jauh ke situ, kita harus dulu tahu bagaimana sistem pemerintahnya kerajaan Goa ketika itu. Sebenarnya kerajaan Goa Talo ini 2 kerajaan kembar yang dipimpin oleh 2 raja yang bersaudara atau saudara. Kenapa bisa ada kerajaan Talo? Sebenarnya ini dampak dari pernah ada istilahnya konflik antar saudara yang memperebutkan posisi Raja Goa. Ini terjadi di perebutannya namanya Batara Goa. Batara Goa ini anak dari Karaeng, apa sih namanya kalau
Ya. Kalaropi ada karaeng yang Tunitan istilahnya Kalopi. Muhammad. Hah? Tunitan Kalopi. Tunitan Kalopi, betul. Karaeng Tunitan Kalopi punya dua orang anak, yaitu Batara Gowa dan Karaeng Loe. Nah, kedua orang anak ini memperebutkan jabatan Sombaya dengan prajuritnya masing-masing. Ketika itu waktu Batara Gowa menang, sehingga beliau yang menjabat sebagai Sombaya Gowa, Karaeng Loe tidak terima dan beliau mengambil daerah di sekitaran Tallo itu, di daerah pesisir Tallo itu sebagai daerahnya, dan membangun juga kerajaan sendiri untuk menyaingi kerajaan Gowa ketika itu. Akhirnya lahirlah kerajaan Tallo. Dan seiring waktu kerajaan Gowa ini bersahabat lagi dan mendirikan kembali lagi negara yang sama, sehingga masyarakat Gowa mengenal istilah Rua Karaeng Sereata. Iya, Rua Karaeng Sereata. Rua Karaeng Sereata. Jadi sistemnya itu ada sebagai raja dan ada sebagai perdana menteri atau mangkubumi, atau kita kenal dengan Tumak Bicara Buta. Jadi sistemnya kalau Raja Gowa bertindak sebagai Sombaya atau raja, maka Raja Tallo bertindak sebagai perdana menteri atau mangkubumi. Jadi itu waktu Raja Gowa sebagai kepala pemerintahan, Raja Tallo perdana menteri sebagai kepala istilahnya Apa itu? yudikatif apa? Yang menjalankan pemerintahan. Oh, kepala negara. Kepala negara. Raja Gowa sebagai kepala negara, Raja Tallo sebagai kepala pemerintahan. Karena ini mendarat di Gadot Tallo, ini mendarat di pantai Tallo, berarti dia berada di kekuasaannya Raja Tallo pertama. Raja Tallo itu waktu adalah Makanya yang pertama masuk Islam itu yang disebut sebagai Sultan Awalul Islam. Islam di sini. Ya. Nama aslinya itu beliau Imalingkaan Ya. Demanyunri. Imalingkaan Demanyunri Karaeng Ketangka. Beliau pertama kali yang istilahnya penasaran dengan tiga orang ini. Akhirnya para masyarakat yang melihat tiga orang dato ini orang asing melakukan ritual yang asing di tempatnya, melapor ke raja ketika itu bahwasanya ada kegiatan yang asing di pantai Tallo. Maka Raja Tallo datang ketika itu dan berdialog dengan mereka, siapa kalian, apa tujuan kalian. Oke. Hanya singkat cerita, beliau tiga orang dato ini memperkenalkan Islam, tetapi Raja Tallo tidak menerima serta merta. Dulu itu orang kental sekali dengan kemampuan batin. Iya. Kemampuan batin, di mana orang itu diukur statusnya juga dari kemampuan batinnya, Spiritualitasnya. Ilmu batinnya. Jadi ketokohannya seseorang itu dilihat dari spiritualitasnya. Betul. Gitu ya. Jadi Imalingkaan Demanyunri ini mengetes mereka, menguji kebenaran agama yang dibawa oleh tiga orang datuk ini dengan berbagai macam cara. Hingga cerita akhirnya terbukti bahwa betul-betul yang dibawa ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang besar. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menerima agama Islam sehingga menjadi orang pertama yang masuk Islam dengan sesuai dengan gelarnya, yaitu Sultan Abdullah Awalul Islam. Jadi nama aslinya beliau Imalingkaan Demanyunri Karaeng Ketangka Sultan Abdullah Awalul Islam, sesuai dengan prestasinya sebagai orang yang pertama di Sulawesi masuk Islam. Tapi itu bukan dia yang pertama. Karena begini, saya mendengar juga cerita bahwa sebelum raja ini memeluk Islam, masyarakat itu sudah terekspos dengan ajaran Islam. Jadi mungkin saja sudah ada masyarakat kelas bawah itu yang sudah memeluk Islam lebih awal. Tapi yang dikenal dan dicatat dalam sejarah dan mendapatkan gelar sebagai Sultan Awalul Islam itu karena dia seorang sultan, dan raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan adalah beliau yang menyebarkan beliau. Jadi tapi itu waktu beliau tidak kan beliau juga istilahnya tidak serta-merta langsung menerima. Pasti beliau laporkan dulu ke Sombaya itu waktu, yaitu di Mengarangi Deman Rabiah Sultan Alauddin nama Islamnya. Beliau ini adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Akhirnya
karena Perdana Menterinya menerima dan percaya kepada ketiga Datuk Talua, beliau sebagai seorang raja kepada penasihatnya ya lebih mendengar apa yang disampaikan oleh penasihatnya, walaupun beliau juga istilahnya memuji dan beliau menerima dengan sepenuh hati. Tapi sebelum itu sekali lagi Raja Goa ini sebenarnya punya senior istilahnya di Pulau Sulawesi ini, yaitu Kerajaan Luwu. Iya betul. Nah, Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu itu disebut sebagai kerajaan kuno. Betul. Kerajaan tertua di Sulawesi, Kerajaan Luwu. Iya. Dan akar dari semua kerajaan di Sulawesi adalah Kerajaan Luwu. Jadi beliau Sultan Alauddin meminta kepada tiga Datuk Talua ini untuk minta izin dulu kepada Datuk Luwu. Apakah Datuk Luwu, jika Datuk Luwu menerima, maka Sultan Alauddin juga akan menyebarkan agama Islam ini di Santero Sulawesi. Akhirnya mereka tiga datuk ini singkat cerita berangkat dulu ke Kerajaan Luwu. Saya potong sedikit. Pernah dengar cerita soal Sayyid Jalaluddin Al-Kubro? Jalaluddin Al-Kubro ya. Yang makamnya sekarang ada di Tosora di Wajo, yang dulunya itu adalah masuk kalau tidak salah wilayah Kerajaan Luwu. Yang datang, beliau ini datang sebelum eranya tiga datuk ini, Datuk Talua, dan menyebarkan Islam juga di sana. Bahkan dalam misalnya bukunya Atlas Wali Songo Agus Sunyoto, Jalaluddin Al-Kubro ini disebut sebagai garisnya Jalaluddin Al-Kubro, yang istrinya adalah Putri Champa, berkaitan lagi dengan kerajaan Champa di bagian Vietnam saat ini. Tapi diteruskan dulu ke Kerajaan Goa yang tadi, yang soal tokoh-tokoh itu. Oke. Terima kasih. Jadi lanjut sampai di Luwu, tiga Datuk Talua ini mengenalkan kembali Islam kepada Datuk Luwu. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, Datuk Luwu menguji mereka dengan banyak sekali mungkin pertanyaan dan tes ilmu-ilmu spiritual begitu. Dan Datuk Luwu menerima agama Islam. Tapi Datuk Luwu mengatakan yang bisa menyebar agama Islam di Pulau Sulawesi itu hanya Kerajaan Goa, karena Kerajaan Goa yang memiliki power untuk itu. Kita di sini hanya memiliki kemuliaan. Kami hanya dihormati oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Kan kita kenal dengan istilah payung di Luwu, mengkau di Bone, sombaya di Goa. Tiga istilah yang menggambarkan ketinggian posisi tiga kerajaan di Sulawesi ini. Akhirnya karena Kerajaan Luwu ini masih butuh dai untuk menyebarkan agama Islam, maka Hatib Sulung, Datuk Sulaiman menetap di situ. Hatib Sulaiman menetap di situ menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Wajok dan dimakamkan di daerah Patimang, sehingga dikenal dengan nama Datuk Patimang. Dua orang datuk ini, Datuk Tiro atau namanya Hatib Sulung Abdul Jawad, Maulana Abdul Jawad, di dalam perjalanannya menuju ke Goa, beliau singgah di Bulukumba bersama Datuk Banda. Dan beliau melihat penduduk di situ memiliki kepercayaan yang istilahnya berpusat kepada hal-hal kebatinan tingkat tinggi. Kalau kita kenal dengan istilahnya doti-doti begitu, atau ilmu hitam seperti itu. Kalau tadi Datuk Patimang berdakwah di Luwu menggunakan penekanannya ada pada metode akidah atau pengenalan akidah yang mendalam, karena memang masyarakat di sana itu kekurangannya di bidang akidahnya. Mereka mempercayai hal-hal yang istilahnya bertentangan sekali dengan agama Islam, sehingga membuat mereka juga pusing bagaimana konseptual yang sesungguhnya. Nah, jadi Datuk Timan dengan spesialisasinya itu di bidang akidah, beliau tinggal di situ. Kemudian Datuk Tiro atau Hatib Sulung ini karena memiliki spesialisasi di bidang tasawuf sebenarnya. Beliau sangat ahli dalam masalah tasawuf, yaitu spiritual, kebatinan dalam Islam itu. Hanya beliau menetap di situ dan menyebarkan agama Islam di daerah Bulukumba Tiro. Dan beliau pasti dites oleh rakyat di situ tentang bagaimana beliau memperkenalkan agama Islam dengan metode-metode spiritual. Karena kita kenal sekarang daerah Kajang itu, daerah Kajang sampai sekarang ini daerah Kajang
masih kental dengan kebudayaan, kebatinan seperti itu. Sampai kita saja orang luar ketika mau masuk kita harus mengikuti tradisinya seperti itu, memakai baju hitam, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh membawa kamera bahkan ke dalam. Dan di situ tinggal Dato Nitiro. Nah, beliau di situ. Nah, lanjut ke tokoh lagi nih, soal di Goa ini kita punya satu tokoh yang mendunia dan namanya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagaimana itu sejarahnya? Syekh Yusuf. Iya. Selesaikan dulu kan. Apa? Tadi. Itu nanti kalau Islam sudah menyebar itu. Oh begitu. Masih penyebaran. Silakan dilanjut. Oke. Akhirnya Datuk Tiro tinggal di situ dan sampai sekarang peninggalan beliau itu banyak sekali di sana. Ada namanya air sumur yang bernama Hila-Hila yang berasal dari tongkat beliau ketika mencari air untuk berwudu ketika mau sholat, karena di situ daerah pantai tidak ada air tawar yang beliau dapati ketika mau berwudu. Beliau menancapkan tongkatnya dan menarik garis lurus dari garis itu keluar air tawar dan beliau pakai untuk. Dan itu masih ada sampai sekarang? Ada sumurnya, namanya sumurnya Hila-Hila. Di mana itu daerahnya? Ini kampung apa namanya itu? Daerah pesisir ya? Iya. Oh, pesisir di situ. Siap. Tapi namanya saya tahu di situ namanya Hila-Hila. Kenapa? Karena ini Hila-Hila berasal dari kata beliau ketika menancapkan tongkatnya. Karena beliau membaca La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya masyarakat mendengar itu dengan Hila-Hila. Mendengarnya dengan telinga Sulawesi. Mendengar Hila-Hila yang dia tahu. Akhirnya beliau menamakan air itu sumur itu Hila-Hila. Silakan tanya kepada orang-orang Bulukumba. Banyak sekali karoma istilahnya. Yeah. Karoma para wali untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya Datuk Dipandang Hatip Tunggal yang sendiri sampai ke kerajaan Goa menyebarkan agama Islam. Akhirnya di Raja Goa dan Raja Talo mendapat izin untuk menyebarkan agama Islam. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo ini sebelum datangnya Islam bahkan sangat kental dengan agresi sebenarnya, atau penaklukan pembukaan wilayah-wilayah untuk masuk ke dalam sebagai salah satu kerajaan besar ya. Kerajaan besar. Nah, jadi pusat daerah kekuasaannya kerajaan Goa itu meliputi Kalimantan Timur, kemudian di Asia Tenggara, di atas juga Brunei, Malaysia bahkan dulu merupakan daerahnya kerajaan Goa. Buktinya sekarang keturunan Raja Goa di sana pernah jadi Perdana Menteri. Tapi itu masih perlu riset lagi, karena banyak juga orang-orang Goa misalnya yang ada di Thailand, yang ada di mana-mana, mereka ke sana itu setelah Goa ditaklukkan. Jadi bukan daerah-daerah itu bukan daerah taklukan Goa, tapi justru mereka mencari suaka ke daerah itu. Kemudian di Dompu Bima juga, daerah Bima, luas sekali. Bahkan pernah ada saya dengar kata-kata orang tua dulu. Ada orang tua mengatakan di daerah kekuasaan itu di mana daerah kekuasaannya Goa itu di mana ada Pohon Lontara, maka itu adalah batas wilayah kerajaan Goa. Karena Pohon Lontara adalah lambang simbol salah satu simbol kerajaan Goa. Ketika tahun 1603 Islam masuk, 16 baru menjadi agama resmi kerajaan Goa ketika tahun 1605. Raja Goa mengikrarkan bahwasanya Islam adalah agama resmi negara, sehingga kerajaan Goa ini berubah menjadi Kesultanan Goa. Dan penaklukan dulu yang dilakukan secara kekerasan itu setelah Islam masuk berubah menjadi dengan cara damai. Jadi alasan penaklukan dari kerajaan Goa yang sebelumnya adalah untuk memperluas wilayah berubah menjadi memperluas atau menyebarkan agama Islam. Akhirnya Raja Goa dan Raja Talo sebagai Perdana Menterinya itu mengajak kerajaan-kerajaan di Sulawesi ini untuk masuk Islam dengan cara damai. Adapun yang menerima Islam dengan cara damai itu adalah kerajaan-kerajaan yang Makassar. Kerajaan-kerajaan Makassar utara ya. Ya, yang di selatan. Bulukumba dan lain-lainnya. Kerajaan-kerajaan yang berada di pesisir
pesisir ini ke utara sana, ke atas itu yang menerima seperti kerajaan Baru, Tanete, kemudian bahkan Mandar, Balanipa juga menerima dengan damai. Setelah kebanyakan kerajaan-kerajaan itu menerima, tinggal 3 kerajaan lagi yang tidak menerima ajakan damai dari kerajaan Goa ini, yaitu kerajaan-kerajaan Bugis, Kerajaan Ambone, Kerajaan Sopen, dan Kerajaan Wajo. Ini mereka mengatakan dengan dalih bahwasanya ajakan ini sebenarnya salah satu langkah politiknya Kerajaan Goa untuk memperluas wilayahnya, sehingga mereka menganggap bahwasanya ajakan ini bersifat politis, sehingga akan berpengaruh kepada kebijakan pemerintah mereka ataupun ketenangan, kenyamanan mereka dalam negara. Disitulah muncul peristiwa perang Islam. Jadi mereka tiga kerajaan ini membangun aliansi, kan? Iya. Yaitu aliansi Telung Pocoe atau tiga pucuk, yaitu Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo, Kerajaan Bugis. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi agresi dari Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ketika itu karena merasa istilahnya tidak didengar oleh kerajaan-kerajaan Bone. Karena dulu memang kerajaan-kerajaan di Sulawesi ini pernah ada istilahnya perkumpulannya, apa sih itu, konfederasi apa? Kayak konferensi begitu ya, antar raja-raja, ya. Antar raja-raja untuk sama-sama menyetujui bahwasanya siapapun dari kita ini raja-raja di Sulawesi ini yang mengetahui kebaikan atau menerima kebaikan, hendaklah dia menyebarkannya. Nah, orang yang pertama menerima Islam ini adalah orang-orang dari Kerajaan Goa, dan mereka adalah orang-orang yang punya mempunyai tekad yang sangat tinggi sekali untuk menyebarkan kebaikan yang dia tahu sesuai dengan isi perjanjian dari konferensi ini. Tetapi seperti itulah Kerajaan Bone, Kerajaan Sopin, dan Kerajaan Wajo, Kerajaan Bugis yang istilahnya memang dari dulu selalu konflik dengan Kerajaan Goa. Akhirnya disinilah diperkelamirkan ada namanya musuh salang kalau dalam istilah Makassar. Musuh salang maksudnya musuh Islam, karena mereka menolak ajakan damai. Akhirnya karena Kerajaan Goa tetap ingin mengajak mereka masuk Islam, karena cara damai tidak bisa, maka dipakailah dengan cara peperangan. Maka Karen Matoaya atau beliau Imalingkaan dan Manyonri ini yang menjadi panglima perangnya. Beliau adalah Raja Talo, yang seperti yang kita sebut tadi. Beliau memimpin pasukan Kerajaan Goa dengan kerajaan-kerajaan Bugis lain yang berada di sekitar Bosowa ini untuk sama-sama menggempur aliansi Telung Poncoe ini, yang dipimpin oleh Raja Bone, kemudian dipimpin oleh Datu Sopeng dan Arum Matua Wajo. Tetapi serangan pertama mereka itu tidak menghasilkan kemenangan, karena terbukti mereka menyerang dari arah utara, tepatnya dari arah Mandar, Balanipa. Dari sana istilahnya pusat serangannya, karena di sana banyak aliansinya. Tapi dari arah sana ternyata tidak mampu untuk mengalahkan aliansi Telung Poncoe ini. Hanya mereka membuat strategi baru dengan menyerang dari arah selatan, dari arah Tanete atau dari Baru. Aliansi Kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan lain ini yang sudah masuk Islam akhirnya berhasil menaklukkan. Pertama itu yang jatuh adalah Kerajaan Sopeng di tahun 1600. Disebarkan Islam ini, kejadian ini terjadi di tahun 607. Ini penyebaran mulai agama Islam. Kemudian di tahun 1608 Kerajaan Sopeng jatuh, masuk ke dalam wilayah di bawah pemerintahan Kerajaan Goa, akhirnya masuk Islam. Kemudian Kerajaan Wajo di tahun setelahnya 1609 Kerajaan Wajo jatuh, masuk ke dalam wilayah Kerajaan Goa, dan Kerajaan Bone terakhir sekali masuk Islam
masuk dalam area wilayah Goa di tahun 1610. Boleh. Terakhir sekali kerajaan yang masuk Islam. Disinilah istilahnya keseriusan kerajaan Goa untuk menyebarkan agama Islam ini. Tetapi sebenarnya ini dampaknya terasa di masa depan nanti. Kita kenal dengan pemberontakan nanti Di masa kini ya? Di masa depan, maksudnya di masa depan ketika orang-orang misalnya dari Bone tidak terima berada di bawah pemerintahan kerajaan Goa. Beberapa tahun setelahnya. Beberapa tahun setelahnya Ada imbas. Terus gitu. Akhirnya resmilah mayoritas kerajaan di Sulawesi Selatan masuk Islam. Hingga ketika itu semua kerajaan berada di bawah komando kerajaan Goa. Sebenarnya begini kan, alasan kerajaan Goa juga menyebarkan agama Islam atau menyatukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi ini, ada alasan lainnya yang lebih besar. Itu ketika itu tahun 1600-an ini kerajaan Goa ini dibawa bidikan dari VOC di Batavia sebenarnya. Kerajaan Goa sedang dibidik untuk ditaklukkan oleh VOC atau Belanda di Batavia ketika itu. Kenapa? Karena tinggal Makassar Mami ini yang belum ditaklukkan ketika itu. Kerajaan-kerajaan di Jawa sudah takluk, kerajaan di Kalimantan, di Sumatera sudah banyak sekali yang takluk di Belanda. Tinggal kerajaan yang paling besar di timur Indonesia ini yaitu Makassar. Jadi tujuannya adalah sebenarnya juga untuk mempertahankan Pulau Sulawesi ini dari VOC atau Belanda. Karena kalau jatuh Goa, maka semua Pulau Sulawesi akan berada di bawah pengaruh VOC, dan ini sangat merugikan sekali bagi dan Goa berhasil ditaklukkan 1667. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan lingkungan di dalam kerajaan Goa sendiri? Misalnya kayak administrasi setelah berubah dari kesultanan, setelah berubah dari kerajaan ke kesultanan, itu bagaimana pengajian di dalam lingkup kerajaan? Kan kita kenal ada istilah Parewasara setelah munculnya ini kan, itu sejajar dengan Parewa Ade. Nah, itu bagaimana itu? Jadi karena kerajaan Goa yang awalnya bersifat adat sekali, maksudnya kental sekali adatnya, ketika masuk berubah menjadi kerajaan Islam, Sultanan Islam, maka unsur-unsur adat ini diinjeksi atau disuntikkan unsur-unsur agama, sehingga bahkan di pemerintahan itu ada seperti kita bilang tadi, ada namanya Parewa Sara atau pegawai syariat. Ini sebagai hakim Islam begitu, kodi. Beliau yang memutuskan semua persoalan kenegaraan ini dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Parewa Ade itu adalah sebuah institusi, di dalamnya ada paling tingginya itu ada namanya kodi. Di bawahnya itu ada imam, lalu di bawahnya lagi kalau tidak salah ada hakim, khotib, bidal, dan seterusnya. Nah, jadi seperti di Masjid Ketangga kita ketahui, di situ banyak sekali peninggalan kerajaan Goa yang istilahnya mencerminkan besarnya pengaruh Islam. Kemudian apa lagi? Nah, saya mau tahu itu situasi dalam karena menurut beberapa dokumen sejarah, Syekh Yusuf itu kan bersahabat dengan Sultan Hasanuddin. Dia dibesarkan dalam suasana kerajaan, sehingga Syekh Yusuf ini mendapatkan, kita sebut sekarang istilahnya privilege, untuk mendapatkan apa istilahnya ini, pembelajaran agama. Betul. Ya kan? Pembelajaran agama di dalam kerajaan, karena di masjid kerajaan itu rutin diadakan pengajian, pembelajaran keagamaan dan seterusnya. Memang jadi sebenarnya nama awalnya adalah ada nama Makassar, saya lupa siapa nama Makassar aslinya, tapi nama Islamnya beliau adalah Yusuf. Yusuf ini orang tuanya, ibunya adalah kerabat dari Raja Goa. Nama Misanga. Betul, Misanga. Dan nama Yusuf ini sebenarnya diberikan oleh Sultan Alauddin, kakeknya Sultan Hasanuddin. Beliau ini memiliki belajar kepada ulama-ulama ketika itu. Kan Datuk Ribandang selain beliau mengajarkan dakwah, beliau sendiri juga
memanggil teman-teman khatibnya lagi, teman-teman ulamanya dari daerah Sumatera untuk kembali juga membantu beliau menyebarkan agama Islam. Disitulah Syekh Yusuf kecil mempelajari agama Islam. Ketika beliau beranjak dewasa, beliau berangkat ke Mekah untuk naik haji dan tinggal di sana bertahun-tahun untuk belajar agama Islam dari ulama-ulama Mekah ketika itu.